Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, Ibu Ira. Mana budak? Masya Allah, nggak kelihatan mak ya. Kita doain Bu Ibu Irat biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, rezekinya banyak, kembali membawa umroh mabrur insya Allah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Haja Musfiqah. Saja ya, sehat selalu ya. Kita doain Bu Ustazah kita biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, bisa berangkat umroh bareng-bareng. Amin ya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah Bu ya, walaupun geriis baik, kenal geriis Bu? Nah, hujan baik itu pantatnya basah nggak itu? Nah, pantat basah, atas basah Bu ya. Tapi insya Allah demi mengiringi tamu Allah yang akan berangkat, insya Allah yang hadir cepat nyusul. Ya Bu ya, mau nyusul Bu mau? Nah, mau gitu Bu bilang Bu ya. Insya Allah Ibu Irat beserta rombongan Ibu Tarminah dan Ibu Salma akan berangkat tanggal 16 Agustus. Nanti sudah bikin bendera merah putih Bu di atas pesawat nak, mengibarinya ya. Karena 17 Agustus pas di dalam pesawat. Ibu-ibu, hari ini acara kita dua. Satu walimatus safar, kedua akikah. Ya, Ananda Fahri Ar-Rasyid bin Suratman. Kita doain yang di akikah menjadi anak yang soleh, anak yang berguna, anak yang bisa membanggakan keluarga dan bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada akikahnya. Kita doain tadi ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah Bu. Juga kita niatin Fatihah ini buat suami Ibu Irat, yaitu almarhum Bapak Mamad bin Tohiri beserta anak menantunya Bu ya. Anak menantunya ini ada 4 Maya. Ada Suratman, menantunya Nur Aini, ada Nur Soleha, menantunya Lutfi Maskuri, ada Herman Syah, menantunya Ibu Yati ya. Kemudian ada Alit Sintia Dewi, menantunya Bagus Supriyadi. Kita bacain Fatihah Bu, biar menjadi menantu-menantu yang soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah, bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Ala hadini
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ibu-ibu sekalian, saya masih lanjutin materi yang kemarin di rumah Ibu Tarminah ya. Ciri-ciri mabrur itu ada 4. Yang pertama, thayyibul kalam, ngomongnya yang baik-baik. Yang kedua, afsyus salam, cinta damai, akur sama setiap orang ya. Yang ketiga, it'amut ta'am, sering berbagi. Besok yang berangkat Ibu Irat, Ibu Tarminah, Ibu Salma, jangan pelit-pelit ya Bu ya. Nanti berbagi sama teman seberangkatan. Satu punya obat, satu nggak punya obat, palanya pusing. Kata Bu Irat, Bu Tarminah, bagi gua apa itu obat pusing? Lah jangan, gua boleh bawa lagi nggak mau bawa, begitu namanya ya. Jangan, nggak boleh. Kalau pengen mabrur nggak boleh pelit ya. Termasuk juga jangan pelit sama orang-orang miskin. Nanti Bu Irat boleh di sono bawa duit 1 real, 1 real, 1 real, sedekain sama orang-orang sana. Pahalanya besar ya Bu ya. Pahalanya 100.000 kali lipat ya. Nanti nggak apa-apa nanti bawa duit 1 real, 1 real, jangan yang goceng, jangan, karena di sono nggak laku ya, apalagi 2.000. Kita biasanya ngasih goceng udah kegedean, besok ngasihnya 1 real, 1 real, jangan pelit. Termasuk juga jangan pelit sama binatang. Nanti di sana banyak burung, beli empan burung, kasih burung, rezeki buat burung yang ada di Mekah, di Madinah. Nah ya begitu. Jadi ama manusia nggak pelit, ama binatang juga nggak pelit. Nanti pulang Bu ya, kan kita dikasih oleh-oleh lagi Bu ya. Jangan pelit juga ya Bu ya. Karena itu salah satu ciri daripada haji mabrur. Makanya pesan dari siapa? Ustazah Halimah Idrus nih Bu sekalian Bu. Kata Ustazah Halimah Idrus apa? Kalau mau hidup enak, pengen nggak hidup enak Bu? Kalau mau hidup enak, kata beliau, jangan pelit-pelit. Orang pelit jauh sama surga. Masuk surga Bu. Jadi orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang murah, bukan orang yang bol kuning buntut gasir. Jadi kalau pelit jauh sama surga. Orang pelit jauh sama temen. Jangan temenin dia mak pelit ya Bu ya. Besok Ibu Irat kalau pelit jangan apa ditinggal sama Bu Salma ya kan. Udah jangan diajak Bu Irat mak pelit, orang pelit gitu ya. Jangan. Makanya nggak boleh pelit. Kalau orang nggak pelit Bu, temennya banyak nggak? Banyak. Coba kalau pelit nggak mau nemenin orang ya. Makanya kata Ustazah Halimah, kalau orang pelit jauh sama teman, orang pelit jauh sama tetangga. Tetangga nggak ada yang perlu, ngapain ke rumah dia? Orang dia juga pelit banget Bu ya. Pelit duitnya, pelit tenaganya. Ada saudara yang lagi pada hajatan, buatin dia nongol bisa bantuin. Kira-kira kalau dia besok hajatan dibantuin nggak tuh Bu? Kagak, karena pelit sama apa? Tenaga. Orang pelit Bu, nih Bu, kata Allah dalam Al-Quran, orang pelit itu temannya setan. Tuh, orang pelit temannya apa? Ada di sini yang pelit. Wah, setan tuh di temannya Bu tuh, ya Bu ya. Kalau ada yang pelit temannya apa tuh? Setan. Kata Allah dalam Al-Quran apa Bu? Asyaitonu ya'idumul faqra, ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Kata setan begini, misik-misikin, jangan lu bantuin, ntar lu kagak
harta lu habis lu, gitu ya. Kalau bantuin dia, lu nggak bisa beli jilbab, gitu Bu ya. Kalau lu bantuin dia, lu nggak bisa beli ini. Jangan pelit-pelit, itu udah setan begitu Bu. Ya'idukumul faqra. Setan itu kerjaannya bisik-bisikin, nakut-nakutin. Pokoknya kalau lu bantuin dia, entar lu miskin. Gitu Bu. Bukan hanya menakut-nakutin kemiskinan Bu, ya'idukumul faqra, juga ya'idukumul fahsyah. Setan itu nakut-nakutin kalau kikir, nanti kamu akan kikir gitu. Makanya jangan. Ya. Jadi ciri-ciri mabrur nggak boleh apa tuh? Pelit. Jadi kalau berangkat masih pelit, biarin, Bu ya. Tapi kalau udah pulang umroh jangan sampai apa? Pelit. Berarti umrohnya nggak mabrur. Nah karena itu pesan saya tuh, ciri mabrur sering berbagi. Insya Allah Bu ya. Hari ini aja Ibu Irat udah berbagi tuh. Ini udah pada makan belum? Tuh, yang datang belum makan ya. Alhamdulillah. Ini rezeki nama Ibu sekalian. Ini sudah berbagi sebelum berangkat, sudah berbagi dengan melakukan kebaikan. Insya Allah Ibu Irat Allah kasih panjang umur. Ya Bu ya. Insya Allah dengan berbagi Ibu Irat jadi panjang umur. Kemudian yang terakhir Bu, yang keempat, ya, ciri-ciri mabrur adalah lebih baik ketika pulang umroh. Waktu berangkat umroh sholatnya masih males-males, ya Bu ya. Pulang umroh, umrohnya mabrur, sholatnya tambah rajin. Bukan hanya yang fardu yang dikerjakan, yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Makanya nih Bu Irat ya, ibu-ibu semua juga semua nih Bu, kalau pengen hidupnya benar, matinya benar, kuncinya apa Bu? Wudunya benar Bu. Kalau wudunya ibu wudu kayak capung cebok nih, ngusap muka ininya masih kelihatan nih, masih belum kebasuh, atau basuh tangan sikutnya masih kering, atau basuh kaki ini keran, puter-puter dong kakinya. Begitu nggak kalau wudu Bu? Ya, jadi orang wudu nih kerannya netes, kakinya doang diputer, begitu kan? Kata Ustazah Halimah begini Bu, kalau wudunya benar, wudunya benar, pasti sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, pasti ibadahnya benar. Kalau ibadahnya benar, pasti hidupnya benar. Kalau hidupnya benar, pasti matinya benar. Kalau matinya benar, pasti nanti di surga bertemu, berkumpul sama orang yang paling benar, yaitu Rasulullah. Tuh, di mana kuncinya Bu? Wudu. Jadi wudu itu Bu, yang ibu tiap hari lakukan, kalau dia tidak benar, maka sholatnya pasti nggak benar. Kalau sholatnya nggak benar, pasti ibadah yang lain ikut nggak benar. Kalau ibadah yang lain nggak benar, hidupnya pasti apa? Nggak benar. Kalau hidupnya nggak benar, maka matinya pun jadi nggak apa? Nggak benar. Nah ini nauzubillah Bu ya. Makanya besok Bu Irat ya, perbaiki wudunya, basuh muka lengkap, basuh tangan lengkap Bu ya. Nanti sholatnya benar, maka insya Allah ibadahnya benar. Maka orang sukses itu ibu sekalian, kuncinya di sholat. Kalau dia sholatnya benar, sholatnya bagus, kata Nabi apa? Wa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, maka dia akan sukses dan berhasil. Maka orang itu Bu, dilihat hidupnya, lihat sholatnya, jangan lihat yang lain dulu. Sholatnya sering ditinggal enggak? Kalau sholatnya sering ditinggal, maka
itu ciri-ciri orang hidupnya udah nggak bener. Ya, maka Ibu Irat besok ya akan kita latih di sono, terutama sholat-sholat sunnah. Ya, sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, kita ajarin Bu semua. Biar pulang nanti itu menjadi oleh-oleh yang terbaik buat Ibu Irat. Ya, udah sepuh mah Bu ya, mau ngapain lagi? Ya nanti kalau malam bangun, kira-kira sholat apa ya? Sholat tahajud. Jangan bingung pas sholat malam bingung. Jadi sholat tahajudnya, sholat tasbihnya nanti kita ajarin. Dan itu Ibu sekalian adalah ciri orang bisa mati dan hidupnya benar. Dan kita semua nanti di surga pengen ketemu siapa? Orang yang paling benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini salah satu tugas PR, namanya orang mau ibadah Bu ya. Maka diisi kegiatannya dengan apa Bu? Dengan ibadah-ibadah. Yang paling luar biasa lagi, besok Bu Irat tuh, tadi anaknya ada berapa Bu? Ada 4. Besok di sana di depan Ka'bah angkat tangan, sebut atu-atu, anak mantu, anak mantu, anak mantu, doain di depan Ka'bah. Kenapa Bu? Karena doa Ibu Irat itu doa yang tidak Allah tolak. Doa orang tua, doanya mustajab. Pas di depan Ka'bah, pas ketika tawaf, pas ketika sa'i, pas ketika di Jabal apa tuh Safa Marwa, angkat tangan, sebut anak satu-satu. Ya Allah, biar pada sehat, biar pada rezekinya gampang, biar pada soleh, biar pada bisa nyusul kemana? Ke Mekah dan Madinah. Nah ini salah satu tugas nanti Ibu Irat selama berada di mana? Di tanah suci Bu ya. Ini ciri-ciri daripada mabrur Ibu sekalian. Jadi berangkatnya belum bagus, pulang dari Mekah jadi tambah apa? Bagus. Insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Ini udah diiringin, didoain oleh saudara, oleh teman sekampung. Insya Allah semuanya ini akan menjadi ringan perjalanannya. Ini jangan dikira Bu, ini kagak berpengaruh besar Bu. Jadi kita duduk di sini Bu, itu pengaruhnya besar buat orang yang akan berangkat. Saya dulu punya guru Bu, ketika berangkat dia haji kagak diratibin Bu. Nyampe sono dia sakit. Akhirnya dia telepon, kumpulin saudara, kumpulin tetangga, bacain ratib. Gitu Bu. Akhirnya bacain ratib, alhamdulillah Bu, lancar. Tadi Ibu udah baca kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un. Paham Bu itu? Ya. Di dalam Ratibul Haddad tadi Bu, Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah tidak ada kesulitan, tidak ada mudarat, tidak ada malapetaka, syai'un sedikit pun, fis sama'i wal ard, baik di langit maupun di bumi, enggak ada kesulitan. Ya, makanya nanti Ibu Irat ya sepanjang jalan boleh tuh Bu dibaca apa tuh? Doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bahkan Bu, saya dapat amalan. Nih Ibu nih kalau lagi minum obat, ya Ibu baca doanya apa? Nah, Bismillah doang Bu ya. Besok kalau minum obat baca ini nih, doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kenapa Bu? Dengan bismillah tidak ada malapetaka sedikit pun, nggak ada, baik dari langit maupun dari bumi. Kenapa orang berangkat dibaca Ratibul Haddad Ibu sekalian? Ibu Irat ini akan di atas langit, akan terbang. Nanti Bu Irat pas dalam pesawat nengok kanan kiri semuanya awan Bu ya, sampai bumi aja enggak kelihatan. Kalau bukan itu karena Allah, selamat enggak Bu?
nggak akan pernah selamat. Makanya nanti pas di panjang perjalanan Bu ya, boleh tuh baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul. Nah ini saya kasih amalannya tuh. Ya, ibu mau minum air biasa, minum air Bu, maka boleh baca itu tuh. Supaya apa ibu sekalian? Air yang kita minum Bu, enggak jadi malapetaka buat kita, enggak jadi kesulitan buat kita, karena kita awali dengan apa tadi? Bismillah. Ya, orang kalau bismillah Bu, apapun yang dikerjakan dapat pahala dan dianggap ibadah. Ibu minum bismillah pahala, ibu makan bismillah pahala, pakai sendal bismillah pahala, pakai baju bismillah pahala, pakai jilbab bismillah, pakai jilbab tadi bismillah nggak Bu? Nah pokoknya pakai apa aja bismillah, maka dia dianggap apa tuh Bu? Pahala. Termasuk kalau mau tidur sama laki, bismillah dulu Bu. Topas bismillah Pak. Nah gitu ya kan, karena kalau kagak bismillah dibantuin sama setan, tidak punya nilai apa? Ibadah, nggak punya nilai ibadah. Maka dengan bismillah itulah menyebabkan la yadurru, nggak akan ada pernah malapetaka. Makanya hari ini kita duduk bareng di sini mengiringi doa buat Ibu Irat agar tidak ada malapetaka ke depannya, insya Allah. Nah oleh karena itu ibu sekalian ya, kita doain tugas kita, insya Allah nanti Ibu Irat, Bu Tarmina, Bu Salma akan doain kita. Nah para bapak ibu sekalian, acara yang kedua adalah akikah ya Bu ya. Akikah itu Bu, hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Orang kalau akikah itu kata Nabi ibarat barang gadean udah ditebus. Kalau ibu punya anak belum diakekain, berarti ibarat gadean belum diapain? Belum ditebus. Ya, maka kalau ada rezeki kudu diakekain. Biar anak kita sudah terlepas dari ikatan gadean Bu. Ya, walaupun kadang-kadang udah tua belum diapain? Diakekain, akekain. Sekarang mah gampang Bu, nggak mesti harus bikin acara begini. Saya punya majelis taklim setiap malam Sabtu, setiap Selasa. Pak Ustaz saya mengirim ininya nih, kambingnya aja ya, tolong akekain. Udah, murah nggak tuh? Murah, ya boleh nggak? Boleh. Kalau bikin acara gini kan Bu, akhirnya jadi apa? Jadi mahal Bu ya. Kirimin aja itu kambing. Kalau kagak ngirimin kambing, nih duitnya aja. Ustadz, saya mau akek anak saya di majelis taklim Ustadz, nih duitnya nih, kita yang belanjain. Ringan nggak tuh? Ringan. Kalau bikin sendiri begini jadi gede, ujung-ujungnya jadi kagak jadi akekah ya, karena kemahalan. Jadi anak yang sudah diakekahkan Ibu, itu adalah anak yang sudah terlepas dari ikatan gadean. Yang kedua, anak yang diakekain nanti dia di akhirat, kalau ngeliat nih umpamanya Bu ya, ternyata orang tuanya di neraka, anaknya di surga. Di surga dia cari tuh emak bapaknya, kok nggak ada? Emak gua kemana ya? Cari surga ono nggak ada, surga ini nggak ada, surga ini nggak ada. Ternyata dia tanya kepada Allah, emaknya bapaknya ada di neraka. Nah karena ini anak pernah diakekain Bu sama emak bapaknya, anaknya itu yang di surga mohon sama Allah, ya Allah tolong angkat kedua orang tua saya karena beliau telah mengakikahkan saya. Jadi nggak sembarangan tuh Bu ya. Jadi anak yang sudah diakikahkan bisa mengangkat derajat orang tua nanti di akhirat. Yang ketiga Bu, anak yang diakikahin dia nanti nggak akan pelit sama orang tuanya kalau orang tua. Kan banyak Bu, anak sama orang tua yang udah tua pelit. Banyak gak Bu? Banyak. Emaknya nih udah susah emaknya. Si emaknya datang ke rumah anaknya yang udah sukses. Heh, no, gua nggak punya beras. Sini Pak, gue nyelang dulu.
seliter kek, segantang kek, gitu tuh anak orang tua tuh ke anak tuh, ya Bu ya. Ngasih nggak anak itu kira-kira? Kasih. Ininya saya kasihnya, tapi catat nih ya, utangnya sama saya nih, utang. Nah, karena ada orang begitu Bu. Emak minta duit sama anak dianggap apa? Utang. Kenapa anak begitu Bu? Bisa jadi anak itu belum diakekahin sama emaknya dulu. Ya. Jadi anak yang diakekahkan Bu, dia akan lebih berjiwa sosial. Dia akan sayang sama orang tuanya. Makanya sunnah Nabi ini jangan disepelekan. Kadang-kadang kan begini Bu, ada rezeki Bu ya, ada duit, ini buat akekah nih anak apa, ade lu, antaranya akekah mah sunnah ini, begitu Bu ya. Padahal apa Bu, dengan yang sunnah maka ini anak akan lebih berbakti sama orang tuanya karena pernah diapain, pernah diakekahkan ya. Karena itu Ibu sekalian ya, yang punya duit, punya rezeki, jangan diapain, jangan ditunda-tunda. Akekah buat apa? Anak kita. Karena dia yang akan apa? Menolong kita nanti di akhirat Bu ya. Nah ibu-ibu sekalian, saya kira itu saja yang saya sampaikan Bu ya. Insya Allah mohon doanya Bu, kami akan berangkat tanggal 16 Agustus yang akan datang. Dan mohon doanya juga, mohon Fatihahnya Bu ya. Ini seatnya masih kurang, belum keisi Bu. Ini udah ada nih dari Wates kemarin, ada 6 orang. Tapi masih maju mundur Bu ya. Mohon bacain Fatihah yang dari Wates 6 orang biar cepat segera bergabung berangkat di tanggal 16 Agustus. Ya Bu ya. Biar cepat segera. Kemarin hari Jumat ternyata hujan Bu ya. Banjir, gak bisa datang. Akhirnya kata insya Allah ntar Senin kita baca Fatihah Bu ya. Yang 6 orang yang dari Wates biar segera Allah beri kesempatan berangkat umroh bersama kami di tanggal 16 Agustus. Dan juga niatin Fatihah ini buat trio kita yang cantik jelita ini ya, biar Allah kasih sehat panjang umur, kompak pergi dan pulang apa, kompak pergi dan pulang sehat ya, dapat umrohnya apa, mabrur ya. Dapat suami lagi nggak? Dapat. Nah dia iya. Ayo kita bacain Fatihah Bu. Insyaallah mudah-mudahan Bu ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Bu, insyaallah Wafiz Alamin Center ini akan memberangkatkan jamaah haji reguler ya 2026 besok. Nah ibu-ibu yang pengen daftar haji reguler datang aja ke kantor saya ya. Dan yang sudah punya porsi belum ada KBH-nya dan pengen gabung ke saya silahkan, insya Allah berangkat 2026 besok ya. Nah ibu-ibu yang pengen nyicil haji regulernya datang aja ke kantor. Nanti daftar, kemudian dapat porsi, cicilnya tinggal di Alfa di Indomaret. Syaratnya KTP, KK, surat nikah. Gampang nggak? Nggak ada surat tanah, nggak ada. KTP, KK, surat nikah. Surat nikahnya nggak ada, kawin lagi. Ya. Kalau nggak ada surat nikah berarti ijazah atau akte lahir. Udah, nggak ada surat yang lain, nggak ada. Datang aja, nanti ibu daftar, pengen cicil sebulannya 700.000, 700.000 udah berangkat haji nanti. Bayar di mana? Di Alfa, di depan Maret tuh, depan. Tiap bulan ke situ. Ya, terserah mau nyicil setahun boleh, 2 tahun boleh, 5 tahun juga boleh. Orang berangkatnya masih 30 tahun lagi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting daftar dulu. Kalau belum daftar, belum dapat pahala haji. Ya, jadi daftar dulu. Insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya. Mohon doanya, mohon Fatihahnya Bu. Mudah-mudahan keberangkatan kami 2026 besok lancar. Ini udah masuk ada 80 orang. Ya, mudah-mudahan ini 80 berangkat semua Bu. Ayo Bu baca Fatihah ya. Ala hadini al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.